Selamat datang di Rumah Kita ID. Jika kamu sedang berusaha agar hidup terasa lebih aman, kamu berada di tempat yang tepat. Terkadang hidup bukan karena kurang berusaha, melainkan karena kurangnya ruang untuk bernapas. Mari kita mulai konten hari ini. Malam itu sebenarnya biasa saja. Tidak ada drama, tidak ada tangisan. Kamu duduk, mungkin di kamar, atau di ruang tamu yang lampunya tinggal satu. Hidupmu juga terasa biasa. Kamu jarang jajan, jarang nongkrong, tidak hobi beli barang aneh-aneh, tidak ada kopi mahal setiap hari, tidak ada liburan dadakan, tidak ada gaya hidup yang bikin orang geleng-geleng kepala. Tapi entah kenapa, setiap akhir bulan, dompetmu selalu terasa ringan. Bukan karena kamu boros. Kamu bahkan sering menahan diri, sering bilang ke diri sendiri, "Gak usah, nanti aja." Tapi tetap saja, uang itu seperti air, mengalir pelan, tanpa suara, tanpa permisi. Sampai suatu hari kamu sadar, saldo tinggal angka kecil, dan kamu cuma bisa menarik napas panjang. Bukan marah, bukan sedih, cuma bingung. Karena kamu merasa sudah hidup sederhana, sudah berusaha hemat, sudah tidak macam-macam. Lalu pertanyaannya muncul pelan di kepala. Kalau bukan karena boros, sebenarnya kemana uang itu pergi? Sebentar, tarik napas dulu. Jika sejak awal kamu sudah merasa bersalah, video ini bukan untuk menyalahkanmu. Karena masalah ini bukan soal gaya hidup, bukan karena kamu terlalu sering jajan, bukan karena kamu suka berfoya-foya, dan bukan karena kamu tidak bisa menahan diri. Banyak orang menjalani hidup sederhana, hemat, penuh perhitungan. Namun tetap saja, uangnya habis perlahan-lahan. Itu bukan boros. Boros itu sadar, membeli karena ingin. Uangnya terasa keluar, dan biasanya masih ingat apa yang dibeli. Yang kamu alami berbeda. Ini bocor, bocor itu diam. Tidak terasa, tidak disadari. Uangnya pergi tanpa izin, tanpa membuat kaget, tanpa pernah terasa besar. Dan justru karena tidak terasa, itulah yang membuatnya berbahaya. Jadi jika selama ini kamu sering menyalahkan diri sendiri, berhenti dulu. Kamu tidak gagal mengatur uang. Kamu hanya hidup dalam sistem yang perlahan menguras tanpa kamu sadari. Dan kabar baiknya, sesuatu yang bocor bisa diperbaiki. Asalkan kita tahu di mana letaknya. Kalau kamu ingin jujur pada diri sendiri, uang itu jarang habis karena satu hal besar. Yang membuatnya habis justru hal-hal kecil, dan sering kita anggap remeh. Langganan yang terlupa untuk dihentikan, cicilan kecil yang terasa ringan, biaya administrasi, ongkos kirim, layanan ini, layanan itu. Bayar sekali, tidak terasa. 100.000 di sini, 50.000 di sana. Namun jika dikumpulkan selama sebulan, jumlahnya diam-diam menjadi besar. Bukan satu pengeluaran yang mahal, tapi banyak yang kecil. Lalu ada pengeluaran yang selalu datang tanpa pernah kamu rencanakan. Membantu keluarga, iuran, dana darurat mendadak. Tidak ada yang salah dengan itu. Semua terasa wajib, semua terasa benar. Masalahnya, uang itu keluar tanpa pernah dihitung. Dan yang paling sunyi adalah saat gaji datang. Belum benar-benar masuk ke rekening, uang itu sudah punya tujuan. Sudah dibagi, sudah dijanjikan, sudah tidak lagi sepenuhnya milikmu. Jadi saat gaji benar-benar cair, kamu tidak merasa kaya, tidak merasa lega. Kamu hanya merasa sebentar lagi harus bertahan lagi. Dan disitulah kebocoran itu bekerja. Pelan, tanpa suara, tanpa terasa. Pelan-pelan kamu mulai sadar, masalahnya bukan di hitungan, bukan di catatan, bukan di rumus keuangan. Masalahnya ada di satu hal sederhana. Uangmu tidak pernah diam. Begitu datang, dia langsung pergi. Tidak sempat duduk, tidak sempat bernapas, tidak pernah mengendap, tidak pernah tinggal cukup lama untuk membuatmu merasa aman. Kamu hidup dari satu tanggal ke tanggal berikutnya, bukan dari tenang ke tenang. Setiap bulan, rasanya seperti mengejar, bukan membangun. Dan ini yang bikin capek, bukan karena kamu boros, bukan karena kamu tidak bisa mengatur uang, tapi karena uangmu tidak pernah diberi ruang,
Tidak ada jarak antara gaji dan kewajiban. Tidak ada sela untuk bernapas. Tidak ada ruang aman kalau tiba-tiba hidup minta lebih. Makanya, rasa sesaknya bukan di dompet, tapi di dada. Kamu bisa hidup sederhana, bisa menahan keinginan, bisa mengorbankan banyak hal. Tapi tanpa ruang bernapas, hidup tetap terasa berat. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu sadar, yang kamu butuhkan bukan lebih banyak uang, tapi lebih banyak rasa aman. Ada satu hal yang sering dialami oleh orang yang merasa dirinya tidak boros. Mereka merasa sudah cukup hemat, sudah menahan diri, sudah jarang jajan. Maka dari itu, mereka berhenti mencatat. Bukan karena malas, tapi karena merasa, ngapain dicatat? Wong nggak boros. Padahal justru di situ uang mulai mengalir perlahan-lahan. Pengeluaran kecil dianggap sepele, 100.000 dianggap aman, 50.000 terasa biasa. Karena kecil, pengeluaran itu tidak pernah diperiksa. Lalu ada satu hal lagi yang sering tidak disadari. Tidak memiliki batas aman. Bukan batas belanja, tapi batas ketenangan. Angka minimum yang seharusnya tidak boleh disentuh. Tanpa batas itu, uang bisa pergi sejauh apapun. Sampai akhirnya, tidak ada lagi ruang untuk merasa aman. Dan yang paling sulit, semua ini terjadi tanpa kamu merasa melakukan kesalahan. Kamu merasa hidupmu baik-baik saja, tidak berlebihan, tidak aneh-aneh. Namun diam-diam, kamu selalu hidup di ujung. Bukan karena kamu ceroboh, bukan karena kamu boros, tapi karena kamu tidak pernah diajari bagaimana menjaga ruang aman di tengah hidup yang perlahan menuntut lebih. Ada suatu tahap yang seringkali tidak kita sadari. Tahap ketika hidup terasa sudah aman. Tidak ada pengeluaran mencolok. Tidak ada barang mahal yang tiba-tiba datang. Tidak ada gaya hidup yang membuat orang terkejut. Hidup terasa sederhana, tenang, biasa saja. Kemudian muncul sebuah pikiran kecil di kepala. Sepertinya aku aman-aman saja. Sejak saat itu, kita perlahan berhenti bertanya. Tidak lagi bertanya, uangku kemana perginya? Tidak lagi memeriksa, apakah sebenarnya cukup atau tidak? Karena jawabannya terasa sudah jelas. Aku tidak boros, padahal justru disitulah celah terbuka. Hemat berubah menjadi identitas, bukan lagi kebiasaan yang dijaga. Kita merasa sudah benar, jadi tidak pernah memeriksa ulang, tidak pernah mengevaluasi, tidak pernah bertanya lagi, dan uang mulai pergi dengan caranya sendiri. Pelan, tenang, tanpa drama. Bukan karena salah membeli, bukan karena keinginan berlebihan, tapi karena kita terlalu cepat merasa aman. Kadang masalah keuangan bukan karena boros, melainkan karena kita berhenti bertanya. Terlalu cepat, pelan-pelan, mari kita ubah caranya. Bukan dengan aturan yang ketat, bukan dengan perhitungan yang rumit. Mulailah dari satu hal yang sederhana. Sisihkan dulu, baru belanja. Bukan dari sisa, tapi dari niat. Saat uang datang, ambil sedikit, simpan, dan anggap itu sudah tidak ada. Bukan untuk gaya hidup, bukan untuk pamer, tapi untuk ketenangan. Kemudian buat satu kantong uang yang tidak boleh diambil. Bukan karena uangnya banyak, tapi karena fungsinya penting. Uang itu bukan untuk belanja, bukan untuk keinginan mendadak. Uang itu ada agar kamu bisa tidur lebih tenang. Dan di sini pola pikirnya berubah. Kamu berhenti mengukur hidup dari sisa saldo, karena saldo bisa nol, tapi hati tetap damai. Jika kamu tahu ada ruang aman yang menjaga, kamu tidak lagi bertanya, uangku tinggal berapa, tapi mulai bertanya, apakah hidupku masih aman? Dan di situ kamu sadar, tujuan mengatur uang bukan supaya terlihat kaya, tapi supaya hidup tidak selalu dalam keadaan waspada. Karena ketenangan bukan soal banyaknya. Ketenangan adalah soal cukup dan merasa aman. Kalau dari awal sampai sini kamu merasa, kok ini kayak hidup gua banget. Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang hidup sederhana, berusaha kuat, dan menahan banyak hal, tapi tetap merasa sesak tanpa tahu kenapa. Dan sekarang kamu tahu jawabannya. Kamu tidak boros. Kamu hanya belum diberi ruang untuk aman. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu gagal, tapi karena hidup seringkali meminta kita bertahan.
tanpa pernah mengajarkan cara bernapas. Kalau kamu pernah ada di fase ini, fase hidup yang rasanya selalu di ujung bulan, selalu menunggu tanggal gajian, selalu berusaha terlihat baik-baik saja, tulis di kolom komentar. Bukan untuk pamer, bukan untuk mengeluh, tapi supaya kamu tahu, ada banyak orang yang sedang berjalan di jalan yang sama. Dan kalau kamu ingin membahas rumah, uang, dan hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih manusiawi, tanpa menghakimi, subscribe Rumah Kita ID. Karena rumah seharusnya jadi tempat bernapas, bukan tempat menahan hidup.